Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fitrah yang mudah-mudahan pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanda-tanda syahrul najah, syahrul kebahagiaan sudah tampak. Salah satunya masjid jamaahnya semakin maju ke depan. Sampai-sampai orang-orang pun tidak kepanasan di matahari. Mereka betah lama berdiam diri di teriknya matahari. Ketika ditanya, enak adem katanya sambil belanja. Jadi di supermarket itu lagi banyak berbondong-bondong orang pada belanja untuk menyambut hari Lebaran. Sedangkan hari Lebaran Idul Fitri itu adalah hari kemenangan untuk orang-orang yang sudah berjuang berpuasa selama 1 bulan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, suatu ketika ada yang namanya Raja Zulkarnain. Saya belum kenalan dengan Raja Zulkarnain, namun itu ada di abad ke-6 atau di zamannya Ali bin Abi Thalib atau di mana, barangkali ada yang tahu sejarahnya. Ketika Raja Zulkarnain ini mengilustrasikan bulan suci Ramadan itu bagaikan kita menyeberang di lautan yang dalam. Kalau kita pahami, di dalam laut itu kan banyak sekali, ada ikan yang kecil, ikan yang sedang, ikan yang besar itu, ada ikan hiu, macam-macam ikan gitu. Nah, suatu ketika ada 3 golongan. Golongan yang pertama kata Raja Zulkarnain itu, ketika kalian menyeberangi lautan di malam hari, nanti ada yang bisa nyampe ke daratan, di pertengahan ada yang tenggelam, kentir, bahkan sampai mati, bahkan ada yang selamat. Akhirnya ada 3 golongan. Nah, ketika itu Raja Zulkarnain menyampaikan, ketika kalian menyeberangi lautan, kemudian menginjak benda, diambil, dijuput benda tersebut. Bahkan setiap melangkah di malam hari menyeberang lautan, injak, dijuput benda tersebut aja sampai beli dijuput. Pokoknya diambil. Akhirnya dari 3 golongan ini berjalan. Ada yang selamat, ada yang tenggelam. Nah, di golongan pertama, wah, ngapain injak benda, paling isi batu atau apa kan gitu. Akhirnya sampai ke daratan tidak mendapatkan apa-apa. Di golongan yang kedua, ini kisahnya singkat saja. Di golongan yang kedua, itu seperlunya dia ngambil. Kata Raja Zulkarnain, pokoknya setiap menginjak benda diambil, nanti ajalah pas di pertengahan atau nginjak di pertengahan, pokoknya seoli. Nah, ketika golongan yang ketiga, ingat pesan dari Raja Zulkarnain, injakan pertama ada benda diambil, masukin ke ransel, ke tas kalau orang. Terus setiap hidup diambil benda tersebut. Akhirnya dikumpulkan 3 golongan tersebut. Kata Raja Zulkarnain, silakan dibuka. Golongan pertama dapat apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Dibuka ransel yang golongan kedua, dibuka, isinya intan berlian, cuman ditambah dengan penyesalan. Waduh, kenapa enggak dari awal aja ya setiap diinjak benda tersebut, apa yang dikatakan Raja Zulkarnain, ambil.
kayaknya dapat uang, intannya dapat banyak, satu ransel penuh kan gitu. Nah, ketika golongan yang ketiga, silakan dibuka, kata Raja Zulkarnain. Dibuka, isinya penuh, satu ransel itu penuh dengan intan berlian. Ini diilustrasikan dengan begitu. Artinya apa? Ketika di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk menjalankan ketaatan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Karena bulan suci Ramadan ini kan adalah bulan estafet. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita diwajibkan berpuasa. Ketika berpuasa, dari pagi sampai sore, itu semuanya dinilai kebaikan, dinilai pahala. Ditambah lagi, malamnya dilanjut. Maghrib, buka, taraweh, tadarus, ditambah lagi tadi takjil, dan lain-lain, berbagi, bersedekah, kemudian ada tahajud, malam harinya, dini harinya itu, yang mulai apa. Jadi, ketika orang yang golongan yang ketiga menjalankan semua perintahnya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, paginya itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam qiyamul lail dengan memperbanyak ibadah sholat tarawih, sholat sunnah lainnya, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian bangun qiyamul lail seperti tahajud dan lain-lainnya, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang golongan ketiga ini adalah termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, disadari atau tidak disadari, tahun kemarin kita kumpul dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, sahabat kita. Dan alhamdulillah kami bisa berdiri, jamaah bisa hadir di masjid ini, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Artinya apa? Manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu apakah nanti besok kita ini akan dipanggil oleh Allah, atau tahun depan tidak akan ketemu lagi. Maka di tahun ini jadikan bahwa Ramadan ini adalah tahun yang terakhir sebagai motivasi. Tidak apa-apa seandainya Allah sudah menjemput jamaah, dipanggil oleh Allah, siap atau siap? Ya harus siap. Atau dibalik, ya Bagja, kamu nanti dulu, jangan meninggal dunia dulu, biarkan jamaah dulu. Ya silahkan. Yang penting siap dulu. Artinya apa? Kematian itu adalah buat motivasi kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang baik ini, kata Raja Zulkarnain, jangan disia-siakan. Kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan bulan suci Ramadan. Ada masjid, langkahkan kaki kita dari rumah, jangan sungkan-sungkan ke masjid. Jangan sampai kita datang ke masjid, sekali-kali datang ke masjid,
pengennya di depan imam, minta disolatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi kesempatan yang baik ini singkat, bahwa kehidupan di dunia ini adalah jembatan kita untuk memperbanyak amaliyah kita, memperbanyak ibadah kita, sebagaimana wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wis ibadah baik, apapun ibadah, pekerjaan apapun ibadah, semuanya jadikan semuanya ibadah. Ketika semuanya dijadikan ibadah, insya Allah jaminannya surga. Sedangkan surga itu yang menentukan Gusti Allah. Kita masuk surga atau masuk nerakanya itu semuanya ditentukan oleh rahmatnya Allah. Jadi apa? Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, manfaatkan di kesempatan bulan suci Ramadan. Siapa tahu semua jamaah Masjid Al-Fiqra ini mendapatkan malam kemuliaan. Artinya apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar dulu baju lebaran atau apa ya. Jadi mudah-mudahan kumpul di sini kita bersama-sama bersinergi bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah, kita raih malam kemuliaan, kita yakin bahwa kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memudahkan kita, menyelamatkan kita, memberi kita keberkahan dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.